Pada minggu sebelumnya, Anda sudah membuat filter EER dan Anda sudah pakai untuk membersihkan noise dari suara. Nah, pasti Anda menemui ada beberapa filter yang menjadi tidak stabil. Saya sudah menjelaskan bagaimana Anda menggunakan cascade filter untuk mengatasi problem di mana filter tidak stabil. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan kepada Anda lebih detail tentang kestabilan. Apa itu kestabilan atau ketidakstabilan, mengapa itu terjadi, dan bagaimana caranya kita tahu bahwa sistem kita itu stabil atau tidak stabil. Sistem yang tidak stabil itu apa? Tidak stabil itu apa sebenarnya? Jadi, kalau misalnya saya punya power supply itu menghasilkan tegangan katakanlah 12 volt. Ini volt, ini waktu. Dia 12 volt, ini stabil. Kemudian tiba-tiba saya ubah menjadi 16 volt, maka dia akan naik jadi 16 volt. Ini 16 volt. Ini juga semuanya sistem yang stabil. Semuanya tenang, stabil. Bagaimana kalau sistem yang tidak stabil? Yang ini masih stabil. Kalau saya 12 jadi 16, kadang-kadang terjadi overshoot seperti itu, tapi kemudian dia jadi stabil. Maka ini juga stabil, walaupun ada overshoot sedikit. Ini namanya sistem yang stabil. Tapi kalau sistem saya misalnya, power supply saya, ketika saya 12 volt, saya naikkan jadi 16 volt, kemudian dia jadi begini. Ini membesar sampai tak beriga, maka power supply saya ini tidak stabil. Jadi pertama kelihatan tenang, stabil, tapi begitu ada perubahan, jadi tidak stabil. Ini namanya sistem yang tidak stabil. Sistem tidak stabil belum tentu DC, bisa jadi juga terjadi di sinusoidal. Jadi misalnya saya punya gelombang sinusoidal seperti ini. Ini amplitudonya sama ya, rata. Itu tentu. Kemudian tiba-tiba saya ingin membesarkan amplitudo itu. Saya besarkan. Ini amplitudonya sama terus gitu ya, sama besar harusnya. Ini sistemnya stabil. Walaupun tambah besar. Kadang-kadang terjadi overshoot, tapi tetap stabil. Jadi dia naik begini. Ini harusnya sama gini ya. Jadi ada overshoot sedikit, kemudian stabil. Ya. Ini juga sistem yang stabil, walaupun terjadi overshoot. Tapi kadang-kadang kita memiliki sistem yang tidak stabil. Jadi kita besarkan dia, tiba-tiba dia jadi gitu. Jadi sangat besar tiba-tiba. Nah, ini sering terjadi kalau Anda punya pengalaman Anda hadir dalam satu acara, ada sound system yang tiba-tiba di tengah acara tiba-tiba tambah keras. Itu kejadiannya persis seperti ini. Nah, tidak mesti ini terjadi ketika kita membesarkan volume. Bisa juga ketika saya memfilter. Jadi ada noise seperti ini saya filter, harapan saya dia jadi kecil gini. Dari noise-nya jadi sangat kecil. Ini stabil kalau begini. Tapi kadang-kadang dia jadinya begini. Jadi setelah saya filter justru terjadilah ketidakstabilan. Ini yang namanya kondisi yang tidak stabil. Nah, kondisi tidak stabil ini bisa ini saya buat dalam grafik. Bagaimana dalam kenyataannya? Dalam kenyataan saya tunjukkan video ini. Anda bisa lihat ini video saya ambil dari YouTube. Coba kita lihat bersama-sama kondisi yang tidak stabil. Ini kita mulai dari kondisi yang stabil dulu. Ini ada mobil yang menarik suatu beban di belakangnya. Jadi kondisinya stabil, tenang, tapi begitu diberi perubahan, dia overshoot sebentar, kemudian stabil lagi. Maka sistem gandengan ini adalah sistem yang stabil. Bagaimana dengan sistem gandengan yang tidak stabil? Anda lihat diubah, misalnya bebannya ada di belakang. Ini menjadi sistem yang tidak stabil. Nah, sepintas akan kelihatan tenang, seperti mobil jalan normal, tapi begitu diberi gangguan, dia akan masuk daerah tidak stabil. Anda lihat. Nah, jadi sangat tidak stabil. Dan itu kalau betul-betul di jalan, maka akan terjadi kecelakaan. Jadi tadi sistem yang stabil, kedua sistem yang tidak stabil. Kita bisa alami ini dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Dalam sistem-sistem robotik, sistem sound system dan sebagainya, termasuk filter digital. Oke, jadi itu sudah saya jelaskan tentang apa itu sistem yang tidak stabil. Nah, mengapa bisa terjadi tidak stabil? Dalam sistem discrete, ketika saya menjelaskan sistem discrete, saya sudah menjelaskan bahwa filter digital kita bisa nyatakan dalam dua bentuk, impulse response atau transfer function. Impulse response itu namanya FIR filter, transfer function namanya EER filter. Nah, selama minggu-minggu yang lalu saya ajak untuk buat EER filter untuk menghilangkan noise dari suara dan sebagainya, dan Anda mengalami kondisi di mana kadang-kadang filter Anda tidak stabil. Saya bilang bahwa EER filter berpotensi tidak stabil, sedangkan FIR filter selalu stabil. Mengapa seperti itu? Anda masih ingat FIR filter kalau diimplementasi seperti ini. Jadi output cuma tergantung pada input. Sedangkan kalau EER filter output selain tergantung dari input,
ada output yang di feedback lagi. Nah, adanya feedback ini yang menimbulkan potensi terjadinya tidak stabil. Anda bisa bayangkan, misalnya feedback ini selalu kali 2. Jadi input, output, tapi output dikali 2 dilemparkan lagi ke dalam. Kali 2. Maka akan lama tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jadi, ada feedback akan membuat potensi tidak stabil. Belum tentu tidak stabil. Kalau feedback ini kita atur dengan baik, maka akan stabil. Jadi, sekali lagi, mengapa IR filter bisa tidak stabil? Karena dia ada feedback. Kalau FIR filter tidak punya feedback sehingga selalu stabil. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam penjelasan tentang bagaimana ketidakstabilan itu apa dan parameter-parameter untuk mengukur ketidakstabilan. Jadi Anda ingat, Anda punya gelombang sinusoidal, saya gambar yang baik. Gitu ya. Ini T, katakanlah ini amplitudonya, gitu ya. Maka kalau kita tulis persamaan, S sama dengan A sinus 2pi frekuensi kali T tambah fasenya, gitu ya. Ini 2πf ini sering kita tulis dari omega. Supaya kita pakai yang standar saja, saya akan tulis di sini pakai omega. Ini Anda harusnya sudah tahu. A adalah amplitudo, omega atau 2πf adalah frekuensi, sedangkan ini adalah fasenya. Asal kita tahu semua ini, maka kita sudah bisa tahu gelombang sinusoidal kita. Nah, selama ini yang Anda pelajari, tapi ini cuma setengah daripada cerita sesungguhnya, karena ini sangat stabil. Sesungguhnya, fungsi sinusoidal yang lengkap itu adalah seperti ini. Jadi, S sama dengan A sinus omega T tambah V, tapi di sini adalah E pangkat sigma kali T. Harusnya ada itu. Jadi, parameter kita bertambah. Ada A, ada omega, ada V, tapi ada lagi muncul satu yang baru yaitu sigma. A ini amplitudo, omega ini frekuensi, ini adalah fasenya. Nah, ini apa? Ini yang disebut redaman. Oke, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat peran daripada parameter sigma ini ada. Apa? Kalau yang A, omega, dan fasenya Anda sudah tahu. Sekarang kita mulai dengan kondisi di mana sigma sama dengan 0. Kalau sigma sama dengan 0, apa yang terjadi? Saya tulis di sini. S sama dengan A, saya tulis yang standar dulu ya. Sin omega T tambah V. Kemudian E pangkat 0 kali T. E pangkat 0 kali T, 0 kali T, 0. E pangkat 0 jadi 1. Kalau ini sama dengan 1, maka tinggal A sin omega T tambah theta. Maka pada saat sigma sama dengan 0, persamaannya akan sama dengan ini. Sehingga gambarnya akan persis sama dengan yang di atas ini. Akan stabil terus dengan amplitudonya A. Jadi, sigma sama dengan 0, itulah yang selama ini kita punya. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah jika sigma lebih besar dari 0. Saya sebut saja, saya pakai warna lain supaya Anda bisa tandai. Misalnya saya pakai warna biru. Misalnya sigma positif, saya ambil aja angka 1. Kalau sigma sama dengan 1 jadi bagaimana? Saya tulis dulu. S sama dengan A sin omega T tambah V. Sigma ada sama dengan 1. Maka di sini ada E pangkat 1 kali T. Apa yang terjadi dengan persamaan ini? Yang merah bentuknya sama dengan ini, persis. E pangkat 1T atau E pangkat T itu gambarnya seperti apa? Nah, Anda ingat E itu adalah 2,718 sekian. E pangkat T. Berarti kalau T-nya ini 0, E pangkat 0 jadi 1. Anggap aja misalnya A ini 1 ya. Maka saya di sini. Waktu T-nya 0, dia di sini. Kemudian waktu T-nya 1, dia jadi 2,7. Dia naik ke atas. 2,7 ya. T-nya 2 jadi 2,718 pangkat 2 jadi kuadrat. Jadi ini kalau jadi terus misalnya ya, atau 2-nya tadi di sini, Anda bisa lihat gambarnya nanti akan jadi begini yang biru. Nah, persamaan ini adalah merah dikali biru. Merah dikali biru hasilnya seperti apa? Maka hasilnya akan jadi
Pertama A begini, tapi lama-lama jadi kulit luarnya ini akan mengikuti bentuk yang ini. Ini kondisi di mana sigma positif. Saya ambil contoh sigma sama dengan 1. Bagaimana jika sigma negatif? Sigma jika negatif, misalnya saya pilih min 1, maka E pangkat min 1T, saya tulis persamaannya, S sama dengan A E pangkat min 1T sinus omega T tambah V. Oke. Yang warna merah sama seperti yang ini, yang warna merah. E pangkat min 1T itu jadi apa? E pangkat min 1T atau jadi min T itu sama dengan 1 per E pangkat T. Jadi kalau T sama dengan 0, berapa? 1 T pangkat 0 berarti E pangkat 0 1. 1 per 1 berarti 1. Berarti dia ada di sini. Waktu T sama dengan 0. Waktu T sama dengan 1, 1 per 2,718. Lebih kecil dari 1, dia akan menurun. T sama dengan 2, 1 per E kuadrat, makin kecil, maka kurva hijau itu akan jadi begini. Sehingga kalau merah dikalikan hijau, hasilnya akan startnya dari 1, tapi dia akan lama-lama menjadi kecil. Jadi kurva envelope-nya ini mengikuti hijau yang ini. Jadi sigma sama dengan 0, sigma sama dengan 1, sigma sama dengan min 1 seperti ini. Maka kita simpulkan yang mana yang stabil. Kita tahu yang ini stabil seperti sinusoidal yang kita punya. Yang ini juga stabil, sedangkan yang ini tidak stabil. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Yang kita bisa simpulkan adalah kalau sigma sama dengan 0 atau sigma sama dengan negatif, maka sistem kita jadi stabil. Sedangkan kalau sigma positif, maka sistem kita menjadi tidak stabil. Oke, sigma tidak mesti 1 nilainya, gitu ya. Ini kalau nilainya lebih besar, misalnya ini nilainya minus 2, maka dia akan lebih cepat turunnya. Jadi kalau digambarkan nanti akan sangat cepat turun. Demikian juga kalau yang di biru misalnya ini jadi 2, maka dia akan naik lebih cepat. Jadi langsung cepat sekali tidak stabil. Jadi angka selama dia positif pasti tidak stabil, angka pun berapapun. Selama dia negatif atau 0, maka ini jadi stabil. Jadi sekarang Anda sudah tahu kestabilan dan tidak stabil itu apa, dan parameter yang menginformasikan tentang stabil atau tidak stabil itu apa adalah parameter sigma. Jadi kalau 0 atau negatif stabil, positif tidak stabil. Oke, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi ketidakstabilan ini di domain frekuensi. Kalau tadi domain waktu. Jadi domain frekuensi Anda masih ingat? Kita punya sini sumbu frekuensi. Di sini sumbu amplitudonya. Atau kalau saya tulis dalam bentuk kali 2pi, maka ini menjadi omega, gitu ya. Jadi saya tulis saja pakai standar yang umumnya, kita pakai omega. Omega adalah 2pi kali F, 2pi kali frekuensi. Jadi saya punya sumbu omega, sumbu amplitudo. Nah, di sini yang tersimpan apa? Cuma omega dan amplitudo. Jadi cuma A dan omega. Ada juga sebenarnya V, kalau Anda masih ingat, ada grafik lain lagi yang menyimpan fase. Untuk sementara kita abaikan dulu pembicaraan tentang fasenya. Ini cuma menyimpan tentang amplitudo dan omega. Kita tidak bisa melihat sigma di sini. Jadi tidak ada redaman di sini. Bagaimana kita bisa tahu ini stabil atau tidak stabil? Gambar ini akan sangat sulit untuk menggambarkan tentang kestabilan karena tidak ada informasi tentang sigma. Ini yang selama ini Anda pelajari karena selama ini kita tidak menyinggung tentang kestabilan. Nah, sekarang saya akan berikan Anda satu kurva yang baru di mana kita bisa melihat adanya sumbu bentuk sigma. Jadi kurva yang baru itu begini. Ini adalah kurva sigma. Jadi saya sudah buat sigma. Nah, kurva ini tentunya harus ada berhubungan dengan yang di sini. Hubungannya di mana? Ini 0 omega, di situ ya, tambah besar. Di sini di mana? Di sini adalah yang ini.
Saya pakai warna lain saja. Misalnya saya pakai warna hijau. Jadi garis ini omega 0 sampai besar adalah yang ini. Omega 0 sampai omega yang sangat besar. Oke. Garis yang ini omeganya negatif. Itu adalah yang ini. Omeganya negatif. Sudah? Sekarang yang garis ini di mana? Itu ada di titik ini, naik ke atas vertikal terhadap kertas Anda. Nah, ini agak sulit untuk saya gambarkan. Saya akan coba gambarkan dengan misalnya gini ya. Anda bayangkan ini saya punya satu kertas A4. Ya. Saya punya kertas A4, saya akan gambarkan kurva ini di kertas A4 itu. Jadi ini yang sigma, garis yang ini. Kemudian garis yang hijau, yang ini adalah omega. Oke ya, Anda bisa bayangkan ini adalah garis ini adalah garis ini. Nah, sekarang pertanyaannya yang ini garis mana? Yang ini saya gambar pakai warna lain, saya pakai purple aja. Jadi yang ini, garis purple ini, itu ada di sini. Tegak lurus ke atas. Oke, jadi ini 3 dimensi ya, Anda bisa bayangkan seperti itu. Supaya Anda bisa gampang bayangkan, saya akan kasih contoh. Misalnya saya punya bidang di sini ya. Saya buat satu bidang kertas di sini. Bidang itu di sini ada di mana? Dia ada di sini. Ya, jadi bidang ini ada di sini. Anda bisa bayangkan. Kalau di sini di mana dia? Kita tidak bisa kelihatan. Karena apa? Gambar ini, kalau saya lihat dari sebelah sini, jadi kurva yang di sini, kalau saya lihat dari sebelah sini, maka saya akan ketemu gambar yang ini. Kalau saya lihat dari atas, maka saya akan ketemu gambar yang ini. Sehingga bidang yang ini itu ada di sini. Tapi dia tegak lurus ke atas sehingga Anda hampir tidak bisa lihat. Saya harap Anda bisa membayangkan ini dulu. Sehingga kalau Anda masih ingat, kalau kita punya, saya hapus dulu. Saya punya low pass filter begitu ya. Ini low pass filter seperti itu. Kalau saya gambar di sini di mana? Oh, dia ada di sini. Begitu ya. Anda bisa bayangkan, kalau saya punya high pass filter, maka dia ada di sini. Seperti itu. Saya harap Anda bisa bayangkan hubungan antara 3 kurva ini. Dia tidak bisa kelihatan sini karena dia ada di sini. Ini Anda lihat dari sebelah, ada dari atas. Tentunya kalau Anda lihat dari atas, maka Anda lihat garis hitam dan garis hijau ini akan bertumpuk. Jadi garis hitam dan garis hijau ini akan bertumpuk. Oke, nah sekarang tadi kita ingat bahwa kalau sigma sama dengan 0 atau sigma sama dengan negatif, maka sistem kita stabil. Kalau sigma positif, maka tidak stabil. Yang ini stabil. Maka di sini di daerah mana sistem kita stabil? Di daerah yang sebelah sini ini sumbu sigma. Maka sebelah sini semua, daerah sini semua, termasuk garis ini, ketika sigma sama 0, ini semua adalah daerah yang stabil. Jadi semua daerah di sini adalah daerah stabil, termasuk garis ini. Sedangkan semua daerah yang ada di sebelah sini, saya arsir dengan arsiran lain, ini adalah daerah tidak stabil. Kenapa? Karena saya buat titik di sini, saya ketemu sigmanya positif. Saya buat titik di mana saja, selama ada di daerah sini, pasti sigmanya positif. Kalau di sini saya punya titik, ketemu sigma negatif. Jadi ini daerah stabil, ini daerah tidak stabil. Kalau di sini di mana daerah stabil dan daerah tidak stabil? Daerah yang di sebelah kiri sini semua, ini adalah daerah stabil.
Yang sini adalah daerah yang tidak stabil. Jadi daerah yang ini semua daerah yang tidak stabil, yang sini adalah daerah stabil. Jadi ini yang Anda perlu tahu hubungan antara kurva-kurva yang ada. Jadi di sini responnya akan stabil, di sini responnya akan jadi tambah besar, jadi tidak stabil. Sedangkan kalau tepat di garis ini, sigma-nya sama 0, tidak ada deraman, maka dia akan osilasi terus dengan amplitudonya yang tetap. Demikian juga kalau Anda tahu ini tepat di garis ini osilasi, di sebelah sini jadi stabil, di sini jadi tidak stabil. Oke. Nah, ini kondisi di mana yang saya ceritakan adalah sigma dan omega. Jadi ini kondisi sistem analog. Sigma sama omega ini biasanya ditulis dalam bentuk imajiner. Jadi kita punya S sama dengan sigma tambah J omega. Jadi kalau Anda tahu filter analog kita tulis dalam format HS. HS, S-nya itu adalah kombinasi antara sigma di sumbu real dan omega di sumbu imajiner. Jadi kalau untuk filter analog, sebelah kiri sumbu Y adalah stabil, termasuk sumbu Y adalah stabil. Sebelah kanan sumbu Y tidak stabil. Jadi filter kita di mana posisinya? Kalau kita tahu filter kita ada di daerah stabil, maka walaupun dia punya feedback, dia tetap stabil. Kalau filter kita ada di daerah tidak stabil, maka walaupun dia menggunakan feedback, maka dia tidak stabil. Nah, ini adalah filter analog. Jadi kita pakai HS. Bagaimana dengan filter digital? Karena pelajaran kita adalah pemrosesan sinyal digital. Kita masuk ke daerah digital atau discrete. Saya akan hapus sebagian supaya lebih spesial, lebih enak. Nah, Anda tahu sekarang saya buat garis aja. Ini bagian analog, ini bagian yang digital atau discrete, ya. Oke, apa yang terjadi dengan gambar ini? Mana daerah stabil, mana daerah tidak stabil? Di sini di analog kita pakai HS atau kita pakai, Anda tahu namanya Laplace. Di digital kita pakai namanya Z. Jadi Z plane atau bidang Z. Bidang Z. Kalau ini namanya bidang S. Bidang Z untuk menggambarkan kurva ini. Jadi sama kurvanya, ada sumbu real, sumbu imajiner. Saya tulis im saja. Oke, sekarang bagaimana kita bertransformasi dari S ke Z? Kita transformasi dari S ke Z, kita pakai transformasi Z. Nah, saya belum terlalu banyak berbicara tentang transformasi Z. Kita sudah pakai sedikit transformasi Z ketika kita menganalisa filter IIR. Apa yang terjadi? Saya akan tunjukkan secara grafis saja. Oke, di sini warna hijau. Di sini ya, kembali warna hijau ini omega. Omega dari omega 0, terus omega tambah 1, terus sampai tak berhingga. Dalam kasus analog, frekuensi kita bisa buat sampai berapapun sampai tak berhingga. Anda ingat ketika kita masuk ke kondisi digital, maka kita cuma bisa bergerak, ini omeganya cuma sampai berapa? Sampai frekuensi sampling per 2. Anda masih ingat itu ya? Kita harus berhenti di situ. Maka kita mulai dari 0 di sini, kita bergerak sampai satu titik tentu, ini frekuensi sampling per 2. Kita bisa terus lagi sampai frekuensi sampling, atau kalau kita mundur di sini sebenarnya ada lagi pola yang sama di sini sampai minus frekuensi sampling per 2. Jadi ini kalau mundur ke sini sampai minus Fs per 2, gitu ya. Jadi kalau kita pindah ke digital, kita cuma bisa bergerak di sini saja. Nah, garis ini, maka saya akan bicara tentang garis ini saja. Garis ini di digital dari apa? Titik yang ini, 0 ini akan muncul di sini. Di 1, realnya 1. Kemudian saya bergerak ke sana, seret. Di sini bergeraknya kemana? Dia akan bergerak begini. Tengah lingkaran. Jadi 1, ini harusnya frekuensi 0 ya. Ini omega 0 di sini. Kemudian omega membesar, 1, 2, 3, 4. Omega besar 1, 2, 3, 4. Sampai Fs per 2. 0, sampai Fs per 2. Jadi di sini adalah omega sama dengan Fs per 2. Demikian juga kalau saya bergerak 0 ke negatif sampai minus Fs per 2, maka saya akan bergerak begini.
0 sampai minus Fs per 2. Jadi ini kalau putar terus jadi Fs. Ini semuanya jari-jari 1 semuanya. Oke, jadi garis ini adalah garis ini. Maka pertanyaan kita, daerah stabil yang saya warnakan hitam ini, yang ini daerah stabil yang tadinya adalah daerah negatif, di sini jadi di mana? Di sini jadi berada di dalam lingkaran. Jadi, kalau kita mau analisa filter kita, filter digital kita, stabil atau tidak stabil, maka kita periksa apakah filter kita terletak dalam lingkaran atau tidak. Sampai kena garis ini masih nggak apa-apa, tapi tidak boleh keluar dari garis. Kalau analog, apakah filter analog kita stabil atau tidak, maka filter kita terletak di sebelah kiri sampai paling kena garis ini. Di kanan tidak boleh. Kalau di digital, filter digital kita stabil atau tidak, maka dia di dalam lingkaran jari-jari 1 atau sampai batas lingkaran ini. Itu namanya stabil. Kalau dia keluar dari situ, maka dia menjadi tidak stabil. Nah, sekarang pertanyaannya, filter saya, misalnya saya ambil contoh filter ini. Filter ini stabil atau tidak stabil? Kita mau tahu filter ini stabil atau tidak stabil, bagaimana caranya? Kita tulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian, sekarang saya kenalkan satu istilah baru. Saya ada istilah namanya zero dan pole. Zero dan pole. Zero itu apa? Zero itu adalah semua Z yang menyebabkan HZ ini sama dengan 0. Berapa saja Z yang menyebabkan HZ sama dengan 0? Kita tahu pecahan sama dengan 0 kalau pembilangnya sama dengan 0. Berarti Z berapa yang menyebabkan dia 0? Z-nya 2. Berarti zeronya ada di Z sama dengan 2. Pole adalah Z yang menyebabkan persamaan ini menjadi tak berhingga. Nah, Z berapa yang menyebabkan tak berhingga? Kita tahu pecahan jadi tak berhingga kalau penyebutnya jadi 0. Jadi Z berapa yang menyebabkan penyebutnya 0? Ini kalau Z-nya 0, atau kalau Z-nya 0,5. Kalau 0,5 kalau 0,5 jadi 0, ini jadi tak berhingga. Atau Z-nya ada di 0,8. Oke. Jadi ini zero, ini pole. Nah, biasanya orang gambar zero dengan menggunakan lingkaran, orang gambar pole dengan menggunakan cross. Sekarang coba kita gambarkan zero dan pole di sini. Zeronya ada di Z sama dengan 2, cuma real, tidak ada imajinernya. Z1, Z2, berarti zero ada di sini, 2 ya. Pole-nya ada di mana? Di Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 berarti ada di sini. Ini ada pole di sini. Z sama dengan 0,5, ini 1 berarti ada di tengah-tengah sini. Z sama dengan 0,8, kira-kira di sini. Oke. Ini stabil atau tidak stabil? Anda ingat feedback, tadi saya menjelaskan bahwa penyebab ketidakstabilan karena ada feedback. Dan feedback itu ditentukan oleh ini. Anda ingat waktu menghitung YN, maka penyebutnya ini akan membuat ada YN-1, YN-2, YN-3, dan seterusnya. Jadi kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini ada di pole. Maka suatu sistem dikatakan stabil kalau pole-nya ada di dalam lingkaran ini, atau paling jauh menyentuh lingkaran. Tidak boleh ada di luar. Selama pole-nya ada di dalam lingkaran ini, maka sistem ini stabil. Jadi filter ini stabil atau tidak stabil? Filter ini stabil. Kenapa? Karena semua pole-nya ada di dalam lingkaran. Zero ada di dalam atau di luar tidak masalah. Yang penting pole-nya ada di dalam lingkaran. Jadi kalau Anda amati filter-filter Anda yang kemarin Anda coba dan ternyata tidak stabil, itu berarti ada pole yang berada di luar. Kalau ada pole yang di luar, maka pole-nya itu tidak stabil. Nah, kenapa filter Anda ketika ordenya makin tinggi jadi tidak stabil? Saya akan jelaskan ini. Karena filter orde yang tinggi itu, filter itu akan cenderung memasang pole di dekat batas. Kalau pole dipasang di dekat batas, maka ketika waktu kita menghitung persamaan ini, kita melakukan proses pembulatan itu akan membuat sehingga tanpa sadar kita membawa pole-nya keluar. Kalau pole-nya jadi keluar, maka sistemnya tidak stabil. Anda masih ingat ketika kita berdiskusi, ada filter yang kalau dijalankan pakai fungsi filter, oke, tapi begitu dijalankan dengan fungsi pakai for loop jadi tidak stabil. Kenapa? Karena waktu Anda pakai for loop, Anda bulatkan sampai cuma 4 angka di belakang koma. Ketika Anda bulatkan 4 angka ke belakang koma, filter-filter yang dekat di batas ini akan lompat keluar, sehingga mereka ada di daerah tidak stabil. Jadi itulah yang menyebabkan sehingga ada filter yang stabil, ada filter yang kadang bisa stabil kalau kita tidak bulatkan, kalau kita bulatkan jadi stabil, karena pole-nya ada di luar lingkaran ini. Jadi demikian penjelasan saya sekilas tentang apa itu kestabilan, bagaimana kita melihat satu filter stabil atau tidak stabil. Kita akan kerjakan beberapa contoh lagi
dalam video-video selanjutnya.